Setiap kali anjing penarik kereta salju menyelamatkan seseorang, mereka akan mengikat tali di sekitar lengan. Karena hanya dengan cara ini mereka bisa menyelamatkan orang yang terperangkap dengan cepat. Meskipun setiap detik di atas permukaan es sangat berbahaya, tapi ia percaya pemiliknya bisa selalu menariknya kembali. Ketika mendekati 1 meter terakhir, ia merangkak dengan hati-hati. Kemudian dengan koordinasi yang baik antara tangan dan kaki, mereka cepat membuka tali. Dengan lancar, mereka mengikatnya di tubuh dokter. Setelah menenangkan emosinya, Maya kembali ke tepi. Pada saat itu, pemiliknya tidak punya waktu untuk memuji terlalu banyak. Dengan cepat mengikat tali ke tim kereta luncur. Kemudian berteriak kepada anjing-anjing itu, meminta mereka untuk bekerja sama. Akhirnya, dengan usaha bersama 1 orang dan 8 anjing, dokter berhasil diselamatkan dari lubang es. Namun pria ini juga hampir kehabisan tenaga saat itu. Lebih buruknya, badai salju juga akan segera datang. Dia hanya bisa memperkuat semangatnya, menyiapkan perlengkapan untuk dokter dan mengikatnya ke kereta luncur. Setelah selesai, badai begitu besar hingga tidak bisa membuka mata. Lalu pria itu memindahkan anjing pemimpin Maya ke barisan depan. Semua harapan diletakkan padanya. Maya, kamu harus membawa kami pulang. Maya tampaknya mengerti maksud tuannya. Maya menggoyangkan tubuhnya siap untuk beraksi. Hanya dengan satu perintah dari pria itu, Maya memimpin tim menuju perkemahan dengan cepat. Namun badai salju terlalu besar. Pria itu akhirnya pingsan. Maya berlari lebih keras setelah melihat keadaan. Pada saat itu, 8 anjing seakan bertarung dengan maut. Untungnya, mereka berhasil. Tim kereta luncur tiba di perkemahan sebelum gelap. Rekan tim membantu 2 orang masuk ke dalam kamar. Anjing-anjing di luar gelisah menunggu. Namun keadaan mereka tidak menggembirakan. Jari pria terluka karena kedinginan. Sudah mulai menuju ke arah pembusukan. Dokter jatuh pingsan sepenuhnya. Harus dipindahkan ke kota untuk pengobatan. Namun karena keterbatasan ruang di pesawat, hanya bisa meninggalkan anjing-anjing di sini. Pria sebenarnya berencana naik pesawat bersama anjing-anjing. Namun jari-jarinya tidak bisa ditunda lagi. Mantan pacar juga berulang kali menjanjikan akan kembali menyelamatkan anjing-anjing. Pria itu akhirnya setuju dengan terpaksa. Menyadari bahwa manusia tidak berniat membawa mereka, anjing Max berhasil melepaskan diri dari tali. Datang ke depan pemilik ingin pergi bersama. Namun dalam sekejap langsung dikenakan kembali penutup kepala. Untuk mencegah mereka melarikan diri lagi. Bahkan dengan sengaja mengikat erat setiap anjing lagi. Akhirnya sampai di depan Maya. Menghibur mereka bahwa akan segera kembali menjemput mereka. Kamu harus menjaga mereka dengan baik, saya pastikan akan segera kembali. Dengan rasa tidak rela, pria itu naik pesawat. Tidak menyadari bahwa kembali lagi sudah setengah tahun kemudian. Melihat pesawat menjauh perlahan, anjing-anjing gelisah dan cemas. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan salah. Pemilik akan meninggalkan mereka sendirian. Pada saat ini, pria itu juga tidak merasa baik. Jika bukan karena terpaksa, bagaimana mungkin meninggalkan teman yang telah berjuang bersama? Dia menarik topinya dan tertidur lelap. Baru-baru ini semua orang terus meminta update. Saya sengaja mengganti komputer baru, proses pengeditan jadi lebih cepat. Mengurus komputer lama saya memakan waktu lama. Setelah membandingkan, ternyata lebih cepat untuk dijual. Setelah memesan, ada orang yang datang menjemput. Harga memuaskan, bayar di tempat. Jika tidak puas, bisa langsung membatalkan pesanan. Sangat cocok untuk orang-orang seperti kita yang ingin menjual barang bekas dengan mudah. Yang penting, mereka memiliki beragam jenis barang bekas yang bisa dijual kembali. Tidak perlu khawatir tentang model yang kurang populer. Mereka menerima tablet, laptop, dan produk digital lainnya. Ayo, segera daur ulang barang-barangmu dan tukar dengan uang. Saat dia bangun kembali, sudah 3 hari berlalu. Dia segera menanyakan kondisi anjing-anjing. Melihat rekan kerja bingung. Terlihat bingung dan kebingungan. Pria itu menyadari situasi tidak baik. Maka dia menghadapi mantan kekasihnya langsung. Namun dia diberitahu bahwa misi Antartika dibatalkan. Paling cepat harus menunggu musim semi tahun depan. Pria itu tidak percaya dan langsung masuk ke pusat komando. Ketika mengetahui masih ada 8 anjing yang belum diselamatkan. Namun komandan malah terlihat meremehkan. 2 hari kemudian, Antartika akan menghadapi badai yang langka sekali dalam 25 tahun. Tidak ada pilot yang sebodoh itu. Mengabaikan nyawa untuk menyelamatkan 8 anjing itu. Saya tidak bisa membantu, maaf. Pria itu terdiam dan kehilangan akal sehat sejenak. Dia tidak berani membayangkan bagaimana anjing-anjing akan bertahan di tempat yang sangat dingin itu selama musim dingin. Badai datang tepat waktu. Ini juga merupakan hari keempat anjing-anjing bertahan hidup secara mandiri. Mereka semua berbaring tenang di tempat asalnya, menunggu tuan kembali. Namun beberapa hari telah berlalu tanpa jejak tuan. Mereka benar-benar sangat lapar. Saat itu, Mais tiba-tiba menyadari sebuah camar jatuh di tali pengikat. Karena sayapnya kaku beku dan tidak bisa terbang, Mais dengan gembira membangunkan temannya. Kemudian dengan susah payah melompat dan melepaskan diri dari tali, berlari menuju camar. Teman-teman setim juga sangat lapar. Seketika semuanya melepaskan diri dari tali dan berlari ke arah camar.
Pemimpin Maya masih belum pergi. Karena ia harus merawat Jack yang sudah tua. Maya ingin melepaskan tali itu untuknya. Namun Jack tetap tidak mau bekerja sama. Sisa waktunya ingin tenang tinggal di sini. Tidak ingin lagi menjadi beban di tim. Maya terus menjilati bulunya. Melakukan perpisahan terakhir. Kemudian pergi dengan diam-diam. Pada hari ke-15 hidup mandiri. Seekor anjing meninggal. Anjing-anjing yang masih muda belum menyerah. Mereka mengejar ke bukit. Tiba-tiba menemukan sekelompok burung camar. Ini membuat Max yang memimpin sangat bersemangat. Mengira akan berhasil tapi malah membuat masalah. Untungnya burung camar tidak terbang jauh. Saat itu Maya datang dan segera memberikan tugas. Maya menyuruh semua anjing bersembunyi di seberang untuk bersembunyi. Hanya Max muda yang dibiarkan untuk merenung di tempatnya. Dan meminta agar ia melihat dan belajar dengan baik. Setelah Maya pergi, Max terlihat tidak puas berbaring di tanah. Melihat rekan di seberang sudah siap, Maya merangkak dengan hati-hati di tanah. Ketika mencapai wilayah berburu, dia memberikan perintah. Seketika anjing-anjing itu mengepung. Mereka menyerang. Hanya melihat Maya terdekat menjadi sasaran utama. Berhasil mengusir burung camar ke arah yang berlawanan. Saat itulah rekan yang bersembunyi di seberang juga muncul tepat waktu. Berhasil menangkap beberapa ekor sebelum camar terbang pergi. Melihat semua proses, Maisy merasa sangat puas. Kita semua sungguh hebat, meskipun anjing-anjing sangat lapar. Namun setelah mendapatkan makanan, mereka tidak langsung makan. Melainkan diletakkan di depan Maya untuk menunggu pembagian. Melihat dirinya tidak mendapat bagian makanan, Maisy sedikit kacau dalam angin dingin. Maka dia mulai mengikuti ide orang lain. Namun, orang jahat itu mulai menggeram lagi. Akhirnya, di tangan baik si Zida, Maisy akhirnya mendapat makanan. Selama 50 hari berikutnya, mereka mencari makanan sendiri. Malam mereka berpelukan untuk menghangatkan diri. Mereka menunggu Aurora datang, tapi tidak menunggu pemiliknya. Semua anjing terpesona oleh pemandangan ini. Melihat Aurora perlahan memudar, Mace yang nakal dan beberapa anjing mengejarnya. Maya memperingatkan mereka dari belakang untuk berhati-hati. Namun, saat itu anjing-anjing terpesona oleh warna yang indah ini. Mereka sama sekali tidak menyadari bahaya di bawah kaki mereka. Namun, tiba-tiba, mendengar jeritan, Maya menyadari sesuatu tidak beres. Mereka segera berlari turun dari gunung. Mereka melihat Kevin patah kaki, terbaring di tanah dengan napas terengah-engah. Di tengah salju dan es ini, tidak ada bantuan manusia. Kevin hanya bisa menunggu kematian. Anjing-anjing berbaring di atasnya untuk memberikan kehangatan. Semoga ia bisa bertahan malam ini. Namun badai salju tak kenal belas kasihan. Tubuh mereka segera tertimbun. Keesokan harinya, ketika anjing-anjing bangun, Kevin telah menutup matanya selamanya. Kakaknya mendekat mencoba membangunkannya. Namun karena kedinginan, tubuhnya sudah membeku. Salju lembut digali semakin dalam. Maya pergi dengan langkah berat pertama kali. Karena ia harus bertanggung jawab atas saudaranya yang masih hidup. Anjing-anjing juga pergi satu persatu. Akhirnya bahkan kakak Kevin juga pergi. Namun Max tetap berdiri bengong di tempatnya. Baru setelah semua temannya pergi, ia berani maju. Ia merasa kegilaannya kemarin yang menyebabkan kematian Kevin. Maka ia tetap bersama, enggan pergi. Ketika semua anjing berkumpul, Maya baru menyadari bahwa Mace tidak mengikuti. Tak jelas berapa lama, angin kencang semakin memburuk. Akhirnya Max bangkit siap pergi. Namun di tengah badai yang menerjang, bayangan teman-temannya sudah lama lenyap. Max baru menyadari bahwa dia tertinggal. Pria itu tidak pernah lupa akan janjinya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mengunjungi departemen terkait berkali-kali. Namun selalu ditolak oleh staf dengan berbagai alasan. Maka dia mencari bantuan dari seorang dokter. Namun dokter mengatakan bahwa beberapa bulan telah berlalu. Anjing-anjing itu tidak mungkin masih hidup. Bahkan menyarankannya untuk melupakan semuanya. Melupakan? Bisakah kamu melakukannya? Pria itu sebenarnya juga sadar. Kemungkinan besar anjing-anjing itu sudah tidak ada. Namun setiap kali memaksa diri untuk melupakan mereka. Mereka selalu muncul di berbagai sudut. Tidak ada yang berani percaya bahwa mereka masih hidup. Ini adalah hari ke-133 ditinggalkan di Antartika. Hari ini beruntung sekali. Mereka menemukan sebuah stasiun penyuplai. Anjing-anjing itu makan dengan kenyang di dalamnya. Satu persatu perut mereka menjadi bulat. Menikmati kenyamanan yang langka ini. Namun pemimpin Maya melihat keluar pintu. Mulai khawatir tentang keselamatan Maisy. Hari-hari anjing itu tidaklah mudah. Maisy pernah kembali ke markas. Namun menemukan bahwa teman-temannya telah pergi dari sana. Setelah menunggu beberapa hari tanpa hasil, Maisy mulai menjalani kehidupan mengembara di Antartika. Pada hari itu, ia menemukan dengan terkejutnya. Di permukaan es ternyata ada mayat ikan paus. Maisy yang lapar setelah beberapa hari tidak ragu untuk mulai makan. Namun menyadari bahwa daging di permukaannya sudah habis dimakan. Ia meraba-raba mencari sisa-sisa. Namun tiba-tiba,
Seekor singa laut tiba-tiba muncul dari perut paus, menggeram dan mengusir Maisi menjauh. Adegan ini langsung membuatnya ketakutan. Ia berlari beberapa ratus meter sebelum berani berhenti. Namun melihat makanan satu-satunya yang ditemukan selama beberapa hari. Meski begitu, Mais merasa tidak puas. Saat itu tiba-tiba Mais mendengar suara anjing dari puncak gunung. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ternyata saudaranya telah kembali. Dengan dukungan dari saudara-saudaranya, Mais tidak lagi takut. Ia melihat ke atas. Setelah mendapat isyarat dari Maya, langsung berlari menuju singa laut. Kemudian, di bawah pandangan teman-temannya, Mais tidak peduli dengan bahaya. Ia merobek daging di depan singa laut. Ini jelas merupakan tantangan bagi singa laut. Melihat Mais akan pergi, singa laut melompat ke air, dan segera mengejar Mais. Ini juga merupakan cara mereka untuk mengalihkan perhatian. Maya dan anjing-anjingnya mulai makan daging paus. Mereka dengan lahap mulai makan. Singa laut tiba-tiba menyadari rumahnya telah disusupi. Maka dengan cepat ia berbalik dan kembali ke asalnya. Namun kecepatannya terlalu tinggi. Ketika Max menyadari, sudah terlambat. Singa laut menggigit kaki belakang Maya dengan keras. Anjing-anjing ketakutan melompat ke tempat tinggi. Hanya Max yang tidak takut akan bahaya dan berlari langsung ke sana. Max melompat ke punggung singa laut, dan membalas dengan keras. Saat itu anjing-anjing juga menyadari. Mereka menyerang singa laut dengan menggigit dan mencakar. Dalam serangan mereka, singa laut segera kehilangan semangat. Akhirnya hanya bisa melarikan diri ke air. Anjing-anjing mengibaskan ekor mereka merayakan kemenangan ini. Namun pemimpin Maya tidak bisa berdiri. Kakinya terluka. Seharusnya ini adalah pesta yang patut dirayakan. Namun suasana sedih merayap di antara setiap anjing. Agar rekan tim tidak sedih, Maya dengan gigi berdiri meski merasakan sakit. Di bawah pandangan dua baris anjing. Dengan langkah pincang, ia mendekati mayat paus. Anjing-anjing itu kemudian mendekat setelah melihatnya. Mereka mulai makan daging ikan yang telah mereka dambakan. Ini adalah kali pertama dalam 5 bulan mereka makan sepuas ini. Namun, saat mereka hampir kembali ke markas, Maya benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Ia terbaring sakit di tanah. Teman-temannya semua tetap bersamanya di tempat itu. Mereka tidak pernah meninggalkannya, meski hujan atau badai. Sejak itu, Max mengambil alih kepemimpinan. Namun makanan yang ditemukannya tetap diletakkan di depan Maya. Kemudian ia mundur ke sisi dan menunggu untuk didistribusikan kembali. Namun Maya dengan langkah pincang mengembalikan makanan tersebut. Kemudian, di tengah wajah Mas penuh dengan tanda tanya, kembali ke posisinya sendiri. Kebanggaan sebagai anjing pemimpin membuatnya enggan menjadi beban di dalam tim. Ingin meninggalkan harapan untuk bertahan hidup kepada para pemuda ini. Saat itu, teman-teman juga ikut-ikutan menaruh makanan di depan Mais. Berdiri berbaris menunggu untuk didistribusikan kembali. Beberapa bulan ini, kemajuan Mais terlihat oleh semua orang. Jadi semua orang dengan rela hati mengikuti pengaturannya. Mais kembali meletakkan makanan di depan Maya. Kita harus hidup bersama. Sementara itu, karena telah ditemukan meteorit Merkurius pertama di Antartika, dokter memberikan pidato di acara pemberian penghargaan. Dia berterima kasih kepada keluarganya. Dia berterima kasih kepada timnya. Dia berterima kasih kepada yayasan yang mendukungnya. Namun, dia tidak berterima kasih kepada tim kereta luncur yang menyelamatkannya. Mendengarkan tepuk tangan orang di sekitarnya, pria itu merasa ironis. Kali ini dia datang untuk berpamitan. Dia tidak pernah bisa melupakan kedelapan anjing itu di hatinya. Terlepas dari apakah mereka hidup atau mati sekarang, dia ingin kembali melihat mereka. Dokter hanya bisa mengucapkan selamat jalan padanya. Kemudian kembali ke pujian palsu orang-orang. Kembali ke rumah, dokter menemukan sebuah lukisan di meja samping tempat tidur anaknya. Di mata orang-orang, ayah adalah pahlawan mereka. Dan pahlawannya adalah 8 anjing yang menyelamatkan ayahnya. Dokter menyadari kebaikan dan keberaniannya yang dulu sepertinya tertutup oleh reputasi duniawi. Rencana pria untuk kembali ke Antartika tidak berjalan lancar. Sedang musim dingin. Tidak ada nelayan di dermaga yang bersedia meminjamkan kapal kepadanya. Saat itu, seorang pelayan membawa sekaleng bir. Katanya, diberikan oleh seorang wanita di bar. Pria itu memutar kepala ke arah yang dimaksud. Ternyata dia bertemu dengan mantan pacarnya di sini. Lebih mengejutkan lagi, rekannya juga ada di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ternyata semua ini adalah rencana dari dokter. Malam sebelumnya dia merasa bersalah. Memutuskan untuk mencari kembali 8 pahlawan sejati itu. Dengan bantuan dokter, mereka berbicara. Mereka menyewa kapal pecah es. Mereka berlayar melalui es dan tiba di stasiun penelitian terdekat dari Antartika. Kemudian mereka mengendarai mobil salju. Akhirnya, setelah 5 hari perjalanan, mereka tiba di sini. Namun setelah turun dari mobil, tidak ada anjing yang datang menyambut. Pada saat itu, semua orang merasa sedih. Pria itu melihat rantai tertutupi salju. Terdiam. Dia meraba-raba menuju palu pertama. Sayangnya, palu pertama adalah Jack yang sudah mati. Pria itu berusaha keras.
Namun rantai tidak bergerak sedikit pun. Dia tahu apa yang akan dilihat selanjutnya. Dia tetap bersikeras menggeser salju di atasnya meskipun menyakitkan. Yang terlihat adalah telinga anjing. Melihat mayat di tanah. Pria itu menyesali tidak tinggal bersama mereka. Setelah beberapa saat, dia siap untuk melanjutkan mencari. Namun dengan senangnya dia menemukan tali kedua putus. Ini berarti anjing ini mungkin masih hidup. Pria itu tiba-tiba melihat harapan. Maka mereka berlari. Mereka melepaskan diri dari tali. Saat itu, tiba-tiba terdengar beberapa suara anjing dari sisi bukit. Itu anjing-anjing yang mendengar suara dan datang ke sini. Tidak ada yang percaya bahwa mereka masih hidup. Pada saat itu, anjing-anjing itu tidak mengeluh sedikit pun. Meskipun manusia pernah meninggalkan mereka. Namun ketika bertemu kembali, mereka masih akan melompat ke arah manusia tanpa ragu. Anak-anak, datanglah. Datanglah. Maisy, datang. Hei, Baki. Maisy, apa yang telah kamu lakukan? Kamu terlihat sangat cantik. Jangan terlalu bersemangat, baik-baiklah. Anak baik, Maisy. Melihat satu persatu wajah yang dikenal dalam barisan, pria itu sangat senang. Akan lebih baik jika Maya dan Owen masih ada di sana. Maka dia melihat ke arah gunung. Semoga Tuhan memberikan kejutan lagi pada diri sendiri. Namun setelah menunggu lama, tidak ada bayangan yang terlihat. Pria menyadari bahwa dia menjadi serakah. Air mata penyesalan pun mengalir. Maafkan aku, gadis. Dirinya sudah cukup bahagia. Namun ketika tim bersiap-siap untuk pergi. Namun Max menolak untuk pergi. Akhirnya, tanpa peduli upaya pria untuk menghentikannya, dia langsung berlari ke bukit. Pria dengan pasrah hanya bisa mengikutinya. Ternyata mayat-mayat tertinggal di sini. Dia mendekati Maya. Melihat tubuhnya yang membeku. Maafkan aku, gadis. Seolah-olah mendengar suara tuannya. Mata Maya tiba-tiba bergerak sedikit. Terkejut menemukan bahwa Maya masih hidup. Maya. Terkejut menemukan bahwa Maya masih hidup. Aku tahu gadisku selalu hebat. Aku tahu gadisku adalah yang terbaik. Gadis baik, kita akan membawamu pulang. Kita pulang. Ini adalah sebuah kisah nyata. Berdasarkan pengalaman nyata dari ekspedisi Antartika Jepang pada tahun 1957. Kenyataan jauh lebih kejam daripada film. Di antara 15 anjing yang terperangkap, hanya 8 yang berhasil melepaskan diri dari rantai. Dan pada akhirnya, hanya 2 yang selamat hidup.